gue lihat di situ dia satu meja gitu kan, terus makan, terus di sini ada si Lucifer gitu, yang dimana Lucifernya ada di cincin gue gitu. Ya, Lucifer. Oh. Pada saat kita berpraktik dalam demonologi sama satanisme itu yang memang kelihatan itu kalau satanik itu ada. Ki, tadi kemarin berapa jam, Ki? Lama banget bang. Di Cikarang lagi. Kawan-kawan gue teleponnya dari siang. Hah? Nyampe di jam 10:30. Sorry. Berangkat dari jam berapa? WA-nya tuh dari siang terus sore sebelum maghrib. Gue telepon lagi nggak lu angkat. Bodo amat, bodo amat. Itu dia. Gue telepon Ada pembangunan jalan, terus sekarang lagi ribet barcode itu, dan gue norak banget ini belum daftar barcode subsidi pertalite. Oh, barcode isi bensin. Iya, dan maksudnya juga di daerah gue kebetulan pertama juga agak kosong gitu. Tapi kalau kayak Pertasop ada deh, kenapa jadi kita ngomongin itu? Harusnya masuk nih ke sini built-in-nya. Ya kan sekali-sekali ya. Ini sebetulnya rasa kesal yang dari tadi gue Itu tunggu-tunggu. Itu Kesalnya langsung di depan kamera. Pelampiasannya. Itu dia. Oke, kawan-kawan, saya Indi Sujawe dan ini Ki Rama Wijaya. Kirama Wijaya. Kita gabung lagi di sini. Tadinya sih pengen bertiga, tapi berhubung kawan kita yang satu lagi itu sedang tenggelam dalam angan-angannya, jadi biarkanlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyadarkan yang ntar. Amin. Robbal alamin. Amin. Amin. Jadi gini. Nah kemarin itu kan waktu take minggu lalu lah itu sama si Hendra cerita tentang satanism. Lah kan lu kan pernah mendalami Demonologi. Demon kan berarti kan asal katanya demon ya. Jadi gue ingin tahu apa perbedaan dengan satanism. Sebelumnya gue jelaskan dulu nih. Jadi kan satanism itu sendiri muncul di abad pada waktu itu ya, di abad kegelapan di Eropa pada zaman itu. Karena mereka adalah orang-orang yang antitesis dari gereja. Karena gereja pada waktu itu banyak menguasai kerajaan hingga akhirnya pun kebijakan-kebijakan kerajaan di Eropa harus melalui persetujuan gereja. Kan gitu ceritanya. Termasuklah nanti akhirnya muncul ketidakadilan di masyarakat segala macam hingga ada sebagian yang merasa tidak adil. Ya kan? Awalnya nih kemudian membentuklah, itu kan tadinya di gereja Katolik kan, Roma, Indonesia Roma. Kemudian muncullah orang-orang yang protes, itu disebut dengan Protestan. Kemudian muncul orang-orang yang protes dan mengatakan bahwa sang paus itu sudah murtad karena lebih lebih menyembah kepada Maria daripada Tuhan Yesus kan gitu. Jadi orang akhirnya sebetulnya hanya gerakan yang ingin keluar dari kebiasaan yang terjadi pada waktu itu. Dan kemudian setelahnya muncul lagi itulah gerakan anti gereja tadi karena setan, sebetulnya kan setan itu bukan, jadi satanisme itu bukan penyembahan setan tadinya, tapi lebih kepada, karena kan setan itu sendiri kan produk daripada agama Kristen, gitu ya. Jadi mereka bukan menyembah setan tadinya, tapi lebih kepada antitesis lah disebutnya. Walaupun perkembangan kemari-kemarinya, kemudian mereka memakai simbol setan. Jadi ada banyak setan yang macam-macam itu kan. Seperti kayak dewa di Yunani jadinya. Kalau setan, kalau misalkan iblis ini berarti iblis yang namanya ini berarti begini, iblis namanya berarti begini. Dia ada fungsinya masing-masing kemari-kemarinya. Gitu ya. Nah, hingga kemudian muncullah setelahnya jadi dua varian satanism. Varian yang pertama itu adalah satanism yang teis. Yang varian kedua itu kemudian satanism yang ateis. Nah, satanism yang teis ini membuat simbol
setan itu sebagai pendewaan, walaupun sebenarnya bukan dewa, tapi lebih kepada bagaimana mereka mempunyai katakanlah suatu bentuk sesembahan lah gitu ya. Nah, satanisme yang ateis itu lebih kepada pendalaman bahwa setan itu adalah bagian daripada dirinya, hingga bagaimana dengan mendekatkan diri kepada setan atau simbol setan, hal-hal buruk itu menjadi hancur. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman kemarin-kemarinnya, malah perkembangan setan itu kan lebih banyak macam varian, seperti yang salah satunya itu yang diceritakan sama si siapa ya dia? Mongol. Mongol kan lagi viral nih kan, lagi banyak di ngobrolin tentang itu satanisme. Nah, ceritanya begitu nih. Nah, lu kan pernah mendalami demonologi. Nah, yang ingin gua tanyakan itu, adakah perbedaan satanisme yang barusan gua bicarakan tadi dengan demonologi? Karena demon itu kan ya setan-setan juga ya, atau bagaimana sih? Menurut lu gimana? Konsep dari si demonologi itu kan, kalau secara diksinya, demonologi sama satanisme itu sama atau beda gitu loh. Sebenarnya kalau kita artiin dari apa sih namanya, kalau ditranslate segala macam itu sama sebenarnya. Tapi iya gitu. Apa sih namanya, kayak runutan dari bahasanya itu gitu. Ujungnya tuh sama gitu loh. Diksinya itu. Nah, sementara pada saat kita berpraktik dalam demonologi sama satanisme itu yang memang kelihatan itu, kalau satanik itu ada penyembahan yang kayak tadi gitu loh, dimaksudin dari ritus, kayak keyakinannya gitu. Bukan berarti di satanik itu nggak ada ritualnya. Nah, kebetulan gue tidak memahami ke arah satanisme itu, karena yang gue tahu itu dulu juga, bahkan di satanisme itu juga ada ada black campaign-nya gitu loh. Kita sebut aja black campaign itu kan illumination kan, itu Illuminati itu kan. Nah, jadi ujung-ujungnya konspirasi lagi. Gitu. Jadi gue mendapati sebuah kerancuan karena harus gue menemukan atau mencari konspirasi ini dan itu. Tapi bukan berarti nggak ada. Justru malah yang sangat eksklusif dan terlihat dari ritus-ritusnya itu justru si satanisme. Jadi gue lihat di situ dia satu meja gitu kan, terus makan, terus di sini ada si Lucifer gitu, yang dimana Lucifernya ada di cincin gue gitu. Lucifer, logonya Lucifer. Ada lambang kepala domba. Jadi si Lucifer ini kan dipercaya dari bapaknya demologi atau satanisme gitu. Karena kekurang tahuan gue satanisme, jadi gue nggak mampu untuk menjelasin secara dalam si satanik. Tapi kalau untuk demonologinya ya gue bisa dikategorikan ya ngerti lah, paham lah, dan disertifikasiin juga bang gitu. Nah, pertanyaannya perbedaannya di mana yang paling signifikan kan gitu loh. Perbedaannya jelas di ritus ya bang gitu loh. Kalau di demonologi ritusnya itu ritual-ritual gitu loh. Ya. Jadi kita di demonologi itu kental sekali dengan banyaknya ritual gitu loh. Nah, gue sepakat waktu kita sharing di off the record gitu loh, bahwa pikiran butuh bentuk gitu loh. Nah, ternyata pada saat di beberapa ritus-ritus ini sendiri juga, itu juga memiliki atau sepakat juga sebenarnya tanpa sadar gitu loh, dengan pemahaman yang namanya pikiran itu butuh bentuk. Nah, jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita melakukan persembahan, nah itu juga merupakan sebuah bentuk, kayak sebuah ikatan, penghormatan atau CS gitu. Jadi, dan lain-lain. Penegasan bentuk itu hingga kemudian kekuatan itu muncul ya. Kira-kira begitu, bisa dibilang begitu. Ya. Nah, kalau di satanisme gue nggak tahu gitu loh. Cuman yang jelas, memang kalau di demonologi itu kita butuh beberapa kunci-kunci lah, seperti sesaji gitu loh, atau simbol-simbol yang memang untuk membridging, sehingga di situ kita mendapati sebuah akses kekuatan untuk kita menggunakan buat apa nih dalam ritus itu gitu. Maksud dan tujuannya apa. Nah, cuman di sini perlu digarisbawahi, kadang-kadang terutama di Indonesia ya gitu, bisa gue bilang kebanyakan mereka tuh mengakses lebih banyak
legion-legionnya Bang. Legion tuh kayak anak buahnya gitu loh. Baru mencapai di situ. Nah, makanya kenapa gue bilang tadi sebelumnya gua juga di sertifikasi ini tuh karena di situ juga kalau di sini kayak ada nasabnya lah gitu loh. Jadi memang itu dia turun menurun juga line egg-nya lah. Kalau di kita kan line egg ya, bukan nasab ya. Jadi line egg itu juga dijaga betul gitu loh oleh keturunan yang memang waktu itu kan gue bilang dari 17 berapa terus sampai 18 berapa, dan ini yang gue tahu dia dari line X 1910 atau berapa lah gue lupa gitu, si apa Leon Lincoln itulah gitu loh. Gue dapat akses ke sana gitu loh. Dan di situ gue mendapati sebuah fenomena ketika gue mengakses sesuatu itu dunia gue berubah gitu loh. Baik itu gue apa ya bahasa kalau kita di sini kan ngebahasnya kan ketika gue meyakini sesuatu itu mungkin dunia gue juga akan berubah kan. Gue sepakat itu juga gitu loh. Karena kan kita ada nih satu kesatuan pemikiran kalau kita off the record dan di jadi nggak mau bertentang lagi lo ya? Mau aja sih, tergantung. Ntar pala gue jadi gede nih, 1, 2, 3 gede. Terus Nah, dari situ banyak sekali yang belum kenal gue. Memang ya gue mendapat banyak fenomena lebih ke arah kepujian dan lain-lain. Jadi mereka mendapati memang sepenglihatan dia dan lain-lain. Bahkan gue belum kenal orangnya, dia bilang lo memiliki energi yang sangat kuat sekali. After gue di blessing atau di inisiasi, ya seperti itu. Tapi gue tidak merasakan pusing atau apa. Ya kita udah terbiasa ya, bahkan kita menginisiasi orang kan. Nah, karena kan begini. Oke lah, kita sepakat ya bahwa apa yang terjadi pada waktu di zaman itu kan sampai di kita itu kan begitu jauh rentang sejarah. Artinya jauhnya rentang sejarah itu tentu dong akan banyak terjadi pembelokan dan pembiasan sejarah itu sendiri kan. Sebagai contoh tadi lah ya. Mungkin kawan-kawan kalau misalkan memahami tentang sejarah satanism sampai saat sekarang ini, yang mungkin sudah kawan-kawan juga mungkin ya mereka sudah banyak menonton tentang YouTube yang lain, channel-channel yang lain tentang satanism ya. Tapi sepengetahuan saya begitu. Jadi satanism itu yang tadinya adalah sebagai anti gereja, pembentukan di awal hingga kemarin menjadi suatu ritus dan ritual tertentu. Makanya dia punya gereja setannya juga. Ya, ada church gereja setannya juga. Nah, sampai yang cerita ini tadi tentang yang barusan lu ceritain tadi. Oke. Gue punya kawan, gue off the record lah, namanya nggak disebutkan. Itu sekitar tahun 2007, 2008 atau 2009 tepatnya, gue lupa. Ceritanya. Kita kan pada waktu itu punya perkumpulan, termasuk mungkin kalau kawan-kawan yang terbiasa berada di atau suka dengan keparanormalan, mungkin kenal dengan salah satu katakanlah kakak yang mengajarkan saya, lebih tepatnya itu si Bangsat Kalem Mustari Dayang Malewa. Nah, kita punya perkumpulan juga di situ. Salah satunya itu adalah Pak yang saya sebutkan tadi, dan dia alirannya itu satanism. Satu ketika dia melakukan satu ritus atau satu ritual tertentu, ya, tentu dia disewa orang, dia melakukan satu ritual tertentu, dia pakai itu juga tuh kayak bintang apa sebenarnya? Sigil apa bintang Daud gitu. Bintang Daud yang dua segitiga yang dijadiin satu tuh kalau kayak begitu kan modelnya. Kan gitu kan? Oke. Salah satunya. Kemudian dia juga, mohon maaf, ini mungkin agak sedikit kalau memang di tit aja ya. Pakai jerman bayi. Artinya bayi orang yang gugur dalam kandungan ataupun memang digugurkan, itu yang dia pakai, darahnya dan jeroan yang dia pakai. Dan ketika dia ketika dia tenggelam yang dalam kemudian trans, itu biji matanya naik ke atas. Kemudian ada sedikit, memang cuma tinggal sedikit, jadi lebih banyak putihnya, dan energi yang gua rasakan memang kuat. Artinya terlepas apakah itu entitas ataupun kalau dalam bahasa gua adalah energi yang dia panggil dan kemudian menyusupinya dan kemudian mendominasi ritualnya dia, tapi energi benar-benar kerasa buat gua. Gitu. Artinya apa yang dilakukan itu kan bekerja. Nah, pertanyaan gua tadi,
Apakah seperti itu? Mirip-miripnya pakai bintang Daud, kemudian pakai darah. Model-model begitu juga Ada yang kayak gitu, Bang. Demonologi itu. Ada. Cuman memang yang tadi gue bilang dalam sertifikasi ini gue juga mereka tuh mengenalkan gue tentang bagaimana ukuran-ukuran kecepatan cahaya. Tentunya gue nggak hafal, makanya gue nggak bisa sembarang ngomong gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi misalnya nih Penjelasannya lebih ke arah saintifik, yes. dekat. Jadi ada sekian hertz segala macam. Ya. Itu banyak banget gitu. Fisika kuantum jadinya larinya. Banyak banget. Gue nggak hafal gitu. Kan dan gue disuruh ngitung juga waktu itu gue hafal karena gue harus wajib ngitung kan gitu. Ya. Tapi pada saat gue terima pemahaman itu ini capek juga gue bilang gitu. Tapi itu penting banget gitu loh. Nanti mungkin gue coba buka-buka lagi, nanti gue coba share lah ke teman-teman gitu. Makanya kalau teman-teman mau kita share tentang pemahaman ini, oke lah, nanti komen aja di bawah ini lah ya. Boleh lah, boleh. Gitu. Itu balik lagi itu tadi, jadi gue dikenalin beberapa ciri-ciri beberapa entity tadi, kayak demon, kayak apa sih namanya, ya jin gitu kan. Nah tapi ada juga Bang, perbedaan yang gue dapeti pada saat di demonologi ini. Maksudnya apa? Jadi kalau di mistik atau black magicnya Islam atau jalur kiri ya, itu kan kalau nggak salah sampai malakut ya, alam malakut itu ya. Oke, nah, katakanlah demikian. Ya katakanlah begitu demikian. Cuman di demonologi ini itu bukan cuman sampai malakut doang Bang. Nah ini ada runutannya, cuman gua nggak hafal gitu loh. Karena kan gini, pada saat kita sudah mengerti bagaimana mengakses itu, kita kan bisa dibilang kita udah main entity gitu loh. Udah terlepas dari pakem-pakem kayak gini. Yeah. Jadi memang pada saat kita melakukan ritus itu sebenarnya yang paling penting itu adalah kita masuk tenggelam tadi itu ke dalam ritual dan mengenali entity-entity itu sendiri sebenarnya gitu. Kalau di dalam al-hikmah itu sebetulnya mirip-mirip saja, cuman mungkin dengan simbol-simbol yang berbeda, dan dasar yang berbeda. Gitu kan. Salah satu contoh misalkan kalau di al-hikmah itu mungkin dengan menggunakan bacaan-bacaan tertentu yang dilakukan berulang-ulang setiap malam dalam waktu tertentu juga. Kadang-kadang itu pengucapan sampai ribuan kali, sampai berjam-jam, hingga akhirnya memunculkan satu getaran atau vibrasi yang luar biasa yang kemudian nanti ini dimanipulasi untuk tujuan tertentu juga. Kalau kita bisa dipesan sama orang atau katakanlah disewa sama orang, dibayar sama orang, kita lakukan untuk itu kan gitu. Sebagai memang profesi kita itu sebagai dukun lah, paranormal lah, whatever lah ya, apapun sebutannya. Oke. Nah, dalam demonologi itu ada nggak dia memakai juga, misalkan nih ya, bisa nggak lu cerita sedikit, misalkan memakai apa-apa aja sih itunya, misalkan lu mau menyelesaikan tentang katakanlah ada orang yang datang, seorang perempuan, dia suaminya selingkuh, kemudian lu disewa untuk mengontrak bagaimana suaminya kembali lagi, kira-kira apa yang lu lakukan dalam yang gua dapetin ini gini Bang. Pertama, misalkan gini, sebelum gua mendapati cincin ini lah misalnya, jadi dari gue lupa nama community demonologi ini, jadi dia di Denmark, di pokoknya daerah Eropa sana lah. Jadi memang gue sebelum dapat ini tuh kita kayak bikin kita kayak bikin fakta kalau bahasa Indonesianya. Fakta tuh kayak kalau bahasa Inggrisnya kan pak ya, PACT kan. Kalau di sini kan fakta kan namanya. Fakta tuh kayak segel di mana kita memang mendedikasikan penuh diri kita untuk misalkan kita mau terikat dengan Lucifer gitu loh. Seperti itu. Nah, baru dari situ kita mencari itu apa yang kira-kira simbol-simbol apa yang dekat sama kita. Ya misalkan gue ngambil ini misalnya. Nah, gue cari deh nih ringnya si Lucifer gitu loh. Sama gue coba membuat fakta juga di bridgingin sama dia dan lain-lain. Jadi ngedapetin, sebentar gue potong nih. Jadi ngedapetin ini juga bukan karena ini lu ada ritual sendiri atau hadiah atau bagaimana tuh ngedapetin? Ini gue beli, cuman maksudnya gini, habis kita membuat fakta, kita bikin sedekat mungkin si entity dari si simbol tadi lah ya. Iya,
Jadi entity yang seakan-akan kita akan sedekat itu sama dia gitu loh. Nah kalau berkaitan dengan bagaimana ritusnya dan lain-lain gitu loh. Misalnya gini, ada perempuan itu. Nah kita gunakan apa dulu nih, misalnya simbolnya tadi kita mau narik perempuan ini untuk datang biar kembali gitu ya, atau gimana bang maksudnya ke arah sana. Nah jadi biasanya kita tetesin lilin itu bang. Nah tentang bagaimana kita mau kasih persembahan apa, kalau gue pribadi biasanya gue meneteskan darah gue sendiri gitu loh, walaupun cuma 1-2 doang gitu loh, karena itu kan lebih kayak terikatnya gue sama si entity itu. Dan yang menjadi beda ini adalah apa, misalnya kalau berkaitan dengan pengasihan, berkaitan dengan apa ya, charm gitu kan, las gitu, atau gairah itu untuk menarik, gue menggunakan simbol dari Asmodeus sama Lilith bang gitu loh. Jadi gue gabungkan simbol itu, gue ukir sendiri, baru nah satu tetes darah gue itu gue titik di situ, terus gue gambar si Raja Sigil itu. Nah dari situ gue tutup dulu begini, ya pokoknya adalah kelanjutannya. Tapi itu berkaitan dengan beberapa kembang dalam waktu tertentu itu loh. Yes, gitu loh. Cuman kalau lu tanya secepat apa, ya kita nggak butuh sugesti di sana gitu loh. Cuman kadang-kadang tergantung nih permintaan kita. Makanya tadi gue bilang di demonologi ini berbeda sekali buat gue gitu loh. Yang gue menjalanin ini, maksudnya apa berbeda? Kita tergantung dapet apa ya, inisiasi dari master mana dan dia udah selama apa, itu yang akan membedakan. Makanya tadi gue bisa bilang kan, di Indonesia ini kebanyakan cuma sampai legionnya aja bang, gitu loh. Nah, Legend itu bahasa kita apa ya? kayak anak buah tentara-tentaranya. Di ketentaraan itu mungkin semacam apa namanya ya? Personil yang berada di garis depan kali. Iya, kayak gitu. Dan itu memang sesekalinya gue meritualkan perempuan lah, anggapnya kan waktu itu kasusnya. Jadi ada cowok request sama gue, apa namanya, memang itu suasananya horor banget gitu loh. Jadi ada sebuah angin besar segala macam, tapi gue di situ kaget gitu loh. Jadi ini bukan Lilith, gue bilang gitu loh. Tapi gue ngeliat di sini mendapati ada wanita telanjang gitu loh, datang. Gue nggak ngerti dia entah ngomong apa, tapi mulutnya kayak terbuka gitu. Jadi dalam asumsi gue, berarti nih dia mau gue apa gitu loh. Jadi kayak apa yang lu perluin gitu. Nah gue bilang gitu. Si entitas tadi itu. Yes, gue bilang bawain orang ini ke sini supaya ke sini gitu. Nah terus kalau pada saat gue ritus itu, dia malah nanya balik gitu, apa yang orang ini bisa berikan ke gue. Walaupun gue yakin itu bukan Lilith gitu. Nah setelah itu sekitar 36 hari terjadilah sesuatu gitu. Dia datang, si perempuan ini. Itu 36 hari itu pasti segitu atau karena memang gue dibawelin sama nih orang. Dibawelin apa sih namanya? Itu ritual murah waktu itu, nggak mahal gitu. Cuman cerewet orang ini gitu loh. Terus pengen cepet-cepet gitu. Iya, gue kan sebel ya sama orang gitu ya. Maksud gue gini, kalau lu udah bayar mau mahal mau murah, kan dalam kasus dalam sistem ekonomi dagang bisnis itu kan pembeli adalah raja. nggak berlaku di gue. Sorry aja nggak berlaku di gue. Sorry. Lanjut. Sombong ya, tapi ya gimana? Dokter metafisika pertama. It's the one and only Digo Double G. Anjir sombong. Ada kampret. Sombongnya keluarnya. Enggak, ini kan gue Iya. Apa ya? Lanjut dulu. Jelek begini kan di depan lo doang. Ya memang jelek lu mah. Ya. Terus Jadi pada saat sekitar di 20 hari ke atas itu udah mulai bawel banget tuh dia. Makanya kenapa gue inget 36 hari. Akhirnya lu kebut gitu. Iya, gue melakukan itu ulang tanpa banyak media. Gue cuma nggak pakai tetesin darah ulang kan gitu loh. Gue bakar tuh dupa, gue taruh tuh foto gitu loh. Terus gue gebrak-gebrak gitu. Gue bilang, kalau kamu mau minta dedikasi dari orang ini, buktikan dulu si target ini datang ke saya. Maksudnya datang ke saya itu memenuhi permintaan saya gitu. Nah, setelah itu
terjadilah gitu. Ya, tapi lu nyaman kan duduk begitu tuh? Nyaman bang, asik banget. Tuh, Ini kan gue begitu bergoyang. goyang Rick. Kau bagi dua, si kau bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si. Wes, enggak biar Kayak kelihatan di depan, ada kayak serangan aja dari gitu. Nah, terjadilah kayak gitu, si orang ini ngetok-ngetok rumahnya, dia bilang dia mimpi, terus akhirnya di situ terjadilah gitu. Dimana dia no chat, no dicuekin, jadi kayak membawa sebuah rasa penyesalan meninggalkan orang atau Akhirnya, pasien itu. Keluar Ya. datanglah dia itu. Ya, dan dari Si situ target tadi. berceritalah banyak orang ini gitu loh. Ya udah, ya tapi ya udah pengalaman gue yang paling gue inget itu. Kenapa gue bisa inget 36 hari? Ya karena secerewet itu dia gitu loh. Sampai sekarang pun masih lu ingat. Kayaknya lu pendendam kali orangnya. Iya. Iya. Mau gimana, buat gue energi dendam itu adalah energi terbesar. Ya, gitu. Iya kan? Kan nggak cuman orang kan taunya di dalam bidang spiritual ini kan love, energi love kan, enggak men. Nah, kalau Nggak cuman energi cinta men, ada energi dendam. yang lebih kencang lagi. Iya, tapi kan Sama- bukan berarti dendam itu kita jelek ya. Jangan. sama ini energi ini energi apa namanya terdesak itu apa namanya disebutnya Kepepet. the power of kepepet Power of kepepet. namanya udah kepepet segala Iya. jalan lakuin. Itu kreatif deh. Nah, iyalah daripada nanti mati udah kepepet. Terus Gitu. ini Hmm. ada berapa minggu yang lalu belum nyampe sebulan lah gua telepon lu kan lu sedang berada. Tar dulu bang, gua sedang melakukan ritual tertentu di apa namanya di pantai selatan tuh di hotel di Ya, ya, kamar Granina, Ibu Ratu. ya. Gitu. Hmm. Itu apa tuh maksudnya? Tujuan itu apa tuh waktu ritual itu? Sama kayak kemarin gitu loh. Gue pas kita ritual itu kan, gue kan berharapnya itu kan gue mau mengundang legion dari demonologi kan. Tapi ternyata nggak datang bang. Oh jadi kayak anak buahnya Ibu Ratu gitu. Enggak, kalau konsep ini yang tadi gue bilang di Pelabuhan Ratu sama di kita ke Pantai Utara itu, gue sempat mau melakukan beberapa ritus, ya nggak tahu kenapa nggak datang aja si entity dari legion-legion demonik tadi gitu loh. Itu maksud gue. Tapi kalau tadi gue untuk jawab pertanyaan abang, apa yang gue lakuin di mana di Pantai Selatan itu di Granina Samudra lah gitu kan, di Pelabuhan Ratu, ya gue melakukan sebuah ritual dan itu gue ritualnya itu bener-bener di apa ya namanya, kalau dulu kita kayak apa namanya bahasanya pelestari budaya itu, gua kenal si Paleo dari pelestari budaya itu dan lain-lain kan. Jadi memang itu tempat yang sangat bersejarah. Dilupain apa enggak, waktu itu hampir dilupain tapi nggak tahu kenapa, jadi kayak akhirnya sekarang dirawat lagi, tapi banyak orang yang nggak tahu bahwa itu portalnya Pelabuhan Ratu gitu loh, atau pintu gerbang gaibnya di Pelabuhan Ratu itu di situ gitu. Kalau portal yang waktu kemarin itu kita datang mana? Pantai Anyar itu. Ya. Pantai Anyar itu kan karena bentukan alam, Yes. ya kan? Yes. Jadi hingga kemudian terjadilah satu pusaran energi yang kemudian menjadi portal secara alami juga. Ya. Itu apa bedanya dengan di situ? Sama. Nah, yang menjadi tegas itu adalah dari Gunung Salak lurus terus bang, menuju ke titik itu. Nah makanya banyak orang yang nggak tahu di titik yang terlupakan ini, itu kalau orang yang udah lama lah pemain lama di Pelabuhan Ratu gitu loh, itu di situ banyak orang-orang yang mencari kesaktian di situ sebenarnya. Ya. Nah, tapi diselamatkan sama pemeliharaan manajemen hotel itu sendiri sebenarnya. Gitu. Nah, apa yang gue lakukan yang hari pertama itu gue melakukan memang membuka portal gitu loh. Karena kan ini banyak masukan dan banyak proyeksi-proyeksi dalam pikiran gue, mendapatkan sebuah simbol-simbol ini tentang Megatrust kan gitu loh. Nah, gue pribadi memiliki inisiatif gitu. Daripada kita cuman berkoar-koar, anggaplah ini sebuah misi jiwa gue, panggilan gue. Akhirnya gue melakukan lah ritual itu untuk menegosiasikan gitu loh, bagaimana caranya biar lindung bumi ini atau gempa ini, Megatrust ini jauh dari bumi Nusantara kita ini bang. Terserah dia Mudah-mudahan. mau di mana dia meledak asal jangan di Iya, sini. jangan. Karena itu ngeri banget gitu loh. Karena kan campaign narasi ini kan sangat mengkhawatirkan ya. Sehingga kan
ya masa sih kita merasa ya kan, dan diakui banyak teman-teman kan, istilahnya abang juga, Dedi dan lain-lain, ya masa yang ketika memiliki sebuah panggilan jiwa ini tidak melakukan sesuatu ya. Itu gue melakukan sebuah ritual untuk regenerasi juga. Tapi asiknya waktu di Anyer itu kemarin, jadi kita punya fungsi masing-masing walaupun mungkin peserta itu nggak seperti ekspektasi yang kita harapkan, dia nggak begitu banyak gitu. Gue yang buka portal, kemudian bentuknya kembali, kemudian lu yang menjaga pagernya gitu. Cuman sempat kewalahan pada waktu di pertengahan kita ritual itu, karena gue juga masih konsen untuk mengurusin backup lagi kan, untuk membackup portal itu. Apa yang terjadi kok bisa? Kayaknya lu agak kewalahan pada waktu itu. Karena gini, mungkin kita perlu adaptasi juga sebenarnya pada saat kita melakukan ritual di sana, terutama sama masyarakat lokal itu kan. Biar gimana pun kan kita bukan tamu, ya kan. Kalau secara spiritual kan kita bukan tamu, tapi di dalam tempat itu kan kita punya etika nih secara lahiriah, adab itu kan. Makanya kan kita coba mengundang ketua-ketua di sana lah. Iya. Mungkin entah bagaimana, makanya gue kemarin juga sempat di beberapa wawancara itu gue bilang gue melihat naga segala macam. Sebenarnya bukan gue yang lihat, tapi kan dari kepercayaan nih si Bang Hendrik ya, ketua yang di sana atau seorang tokoh yang dituakan di sana. Jadi gue diskusi, dia bilang itu ada naga tuh di situ segala macam. Oke, gue ngeliat cuman kayak awan. Ya gue ngerasakan juga lah. Iya. Nah, mungkin karena saking derasnya kita fokus sana, fokus sini dan lain-lain, itu akhirnya sebuah, anggaplah tanggul gitu, sebuah portal yang kita backup itu jadi jebol. Oh gitu. Ya gue ngerasain sih. Ingat nggak yang siapa namanya si Rati gitu ya, si Bang Rati itu coba menarik energi si Purbasari itu yang sangat yang sangat membara-bara kan, kayak perjuangan kan. Itu kan dari atas itu kayak kenceng banget gitu, dan si Rati kan ngomong, iya untung lu beginiin, karena ya gue fokus mana bingung gitu loh, fokus ke Rati tapi dia kayak nggak ada yang dorong-dorong, tapi di satu sisi portal-portal lain juga kebocoran gitu. Tapi sebenarnya kalau kita boleh jujur kan, kemarin juga banyak pengakuan kan dari teman-teman itu kan, bahwa memang banyak sekali aktivitas entitas-entitas tersebut di sana. Gitu. Kan memang sayangnya aja mereka nggak tahu gua menaburkan sebuah darah pengorbanan di sini. Ya darah gitu. Kayaknya ini bisa kita lakukan lagi sih. Siap. Cuman kita nyari satu tempat yang itu kayaknya bagus juga tuh, Pelabuhan Ratu. Boleh. Kapan kita di situ. Malah gue yang terakhir serem, gue ketakutan sendiri. Di mana tadi? Di Pelabuhan Ratu. Iya. Pengalaman apa? Ya bener-bener gerakan itu bukan kayak kadal gitu ya. Gue tenggelam dalam frekuensi itu. Dan itu dalam banget gitu, banyak sekali gitu. Gue sadar gitu loh. Dan maksudnya gini, apa yang gue rasakan bukan cuman gue doang yang merasakan gitu. Jadi gue bawa tamu dari Australia sama Singapura gitu kan. Dia merasakan hal itu juga gitu. Dan gue ketakutan di situ. Mereka semua ketakutan. Yang buka lu? Yang buka gue. Gitu. Nah, terakhir gue kesana itu sekitar 7-8 tahun yang lalu. Acara SI. Gue sendiri ya. Itu juga di daerah mana? Pantai Selatan juga. Apa namanya, Banjar yang begini tuh. Jadi ya ada jadi tempuran begini daerah Banjar. Daerah Banjar Jawa, antara perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat. Di Pantai Selatan juga, Pantai Selatan. Nah di situ tuh. Terakhir gua di situ, gua melakukan satu katakanlah tirakatan di situ ya. Kalau hikmah ini kan kental dengan tirakatannya, kan? Artinya bukan sama sih ritual juga disebutnya, tapi lebih kepada tirakatannya, bukan ritual seperti yang mungkin
beberapa aliran. beberapa aliran dilakukan oleh beberapa aliran dengan berbagai macam pernak-perniknya kan. Kapan-kapan lah nanti kita kesana lagi. Iya. Nah, berkaitan dengan demonologi juga tadi kan, mungkin gua sambung sedikit. Jadi selain membuat fakta tadi Bang, sebenarnya kan gini, kita juga bisa ini ya, bisa sangat bergantung sekali sama sigil itu Bang, dan ikatan dari segel itu gitu loh, atau sebuah simbol pengundangan ini. Dan itu gue juga nggak nemuin siapa yang membuat sigil pertama kali. Jadi berarti hampir sama dari di setiap aliran kayaknya. Jadi semacam ada, kalau dalam bahasa gua tuh kan baiat. Ya. Artinya kita menyegel bahwa kita itu Nah, kalau inisiasi baiat. ya itu inisiasi, Ya. baiat, Ya. itu kan mirip-mirip kayak begitu. Ya. Jadi di aliran apapun ya menurut gua itu ada semacam ikatan. Ikatan dia mendalami Wah. keilmuan itu. Ya. Ya kan itu. Ya. Nah, ketika ikatan itu terjadi, hubungan itu menjadi lebih dekat. Ya. Jadi ketika kita melakukan ritus atau ritual tadi tenggelam di dalamnya, energi itu yang membuat kita menjadi lebih cepat trans kan itu kan. Jadi lu sepakat juga kalau yang namanya ketika kita melakukan sebuah ritual dan ada sesaji, sensasinya beda, atau fenomena yang kita dapat itu. Ya. Walaupun di rumah dan tanpa sesaji pun kita bisa Melakukan itu. Tapi ketika sesaji itu kita fungsikan, kita adakan gitu kan. Kita adakan, apalagi kalau misalkan dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari dan lengkap, itu memang beda energi. Mungkin dengan sesaji, kalau gua secara pribadi ya, mungkin dengan sesaji tadi, ketika kita melakukan sesaji tadi, melakukan ritual itu tadi, butuh waktu katakanlah 3-5 menit untuk mencapai trans yang kita butuhkan untuk bahasa gua manipulasi energi tadi. Oke. Tapi tanpa sesaji, untuk mendapatkan kedalaman hingga benar-benar tenggelam di dalamnya itu butuh waktu yang lebih lama daripada itu. Kalau lu sendiri gimana? Mirip-mirip begitu atau gimana? Iya, mirip-mirip itu. Jadi maksudnya ya memang gue meyakini ada kayak seperti 7 kunci gitu loh. Ya salah satunya sesaji gitu loh. Gitu loh. Ya baik niat, persiapan apa ya, nggak jauh beda dengan sesaji itu. Iya. Gitu. Tapi ada juga mungkin kalau di itu bersuci juga gitu atau dalam kondisi bersih gitu. Kondisi bersih. Iya. Sebetulnya kan untuk dalam bahasa gue itu kan untuk membersihkan badan eterik, Iya. ya kan? Ya. Jadi ketika kita berada dalam aktivitas sehari-hari misalkan Ya. kan, kemudian bersentuhan, bersinggungan dengan energi lainnya itu, ketika kita akan melakukan suatu ritual tertentu, ya kalau gua sih mandi. Oke. Kadang-kadang gua mendapati gini juga Bang, di apa namanya, pada saat gua mensajikan sesuatu, kadang-kadang juga gua harus jujur sama diri gua sendiri, kadang-kadang tidak mendapatkan kehadiran itu sendiri. Kira-kira apa sebabnya? Nggak tahu. Tapi ada gua Tapi pernah lu merasa pada waktu itu lu nggak begitu tenggelam atau gimana? tenggelam dong, gimana nggak tenggelam gitu. Kadang gua bantu dengan beberapa bacaan kan, beberapa mantra. Gimana gua nggak tenggelam? Ini juga berkaitan dengan demonologi, ini juga berkaitan dengan pada saat gua di Pelabuhan Ratu gitu. Gua pernah sampai yang namanya 1 minggu itu diketemuinnya, biasa kan 1-2 hari gua langsung ketemu kan gitu loh, istilahnya membuka siapa kayak segala macam gitu, entah ya roh kidulnya kayak atau apa gitu. Nah gua waktu itu pernah dapat pengalaman dan sering juga sebenarnya gitu. Jadi pada saat gua seminggu di situ, itu 3 hari pada saat gua menyajikan gitu, itu sajiannya udah basi gitu. Tapi belum ada kehadiran seperti itu. Nah itu gua sering mendapatkan hal-hal kayak gitu, ya nggak tahu gitu. Makanya apa ya, kalau dalam teori pikiran ini kan apa yang kita menarik dan berkonsentrasi di situ kan kita akan menarik kekuatan-kekuatan sugesti atau kepercayaan kita sendiri kan. Nggak tahu, mungkin itulah bedanya lu, bedanya gue, tapi ada yang jauh lebih berbeda. Kalau ada yang sepakat, ya kita sepakat. Kita berupaya kalau bisa kan sejalan. Tapi kalau ada yang jauh lebih beda gimana? Tapi kan dalam proses perjalanan, ya kan. Itu beda lagi ya. Bukan beda lagi, jauh berbeda lagi. Bercanda ya. Terus balik lagi, selain itu dalam demonologi, selain yang gue bilang gue ingat 36 hari
gue punya pengalaman dua hal lagi nih dalam demonologi. Jadi pertama, ada orang sakit keras, nggak tahu kenapa. Jadi memang gue diajarin juga ada sebuah ritus untuk apa ya? Untuk renew life. Jadi untuk memperpanjang umur hidup gitu. Nggak tahu kenapa dari pasien ini ya lolos aja dalam setahun gitu ketika dia mengajukan itu. Tapi yang paling gue ingat momentum itu, ini orang udah sakit keras, dia didiagnosa sama dokter, walaupun mungkin lah banyak beberapa kesepakatan dokter nggak bisa menjadi seperti itu, cuman Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa yang punya hak itu, oke gue sepakat gitu. Tapi yang nggak tahu kenapa di saat sudah finalnya seperti itu, dia lolos aja begitu. Itu yang gue ingat gitu, dia renew life itu. Terus sama tentang kekayaan gitu, kekayaan atau keberuntungan atau popularitas gitu. Jadi nggak tahu kenapa gue meritualkan itu seperti ada apa ya namanya, sebuah keajaiban gitu. Contoh ya tiba-tiba kayak gue dapat ada nggak yang kira-kira ritual seperti itu sebelum kita tutup? Mantra cuma ditutup. Oh, oke, siap. Mereka masih pengen mau dengar. Oke, siap. Kan gue punya Mau pengalaman. ngopi sebenarnya, ngopi lagi. Gue punya pengalaman yang mirip. Yang jadi ada seorang dia kenal dengan gue tuh dari Facebook. Gue kan besar di Facebook ya. Yang malu lah bapak-bapak Facebook kan. Kalau sekarang ini kan kayak TikTok segala macam, dulu gue nggak begitu paham cara main. Gue hanya paham di Facebook. Oke ya. Nah, ternyata dia tuh punya anak dua nih. Oke. Dan ternyata sakitnya itu adalah HIV. Human immunovirus, suatu virus yang melumpuhkan daya tahan tubuh manusia kan gitu kan. Oke. Oke. Dan menurut medis ini kan nggak ada obatnya. Sorry, gue beda pemahaman itu. Sebentar, ini kan Oke. dulu nih ya. Iya. Menurut medis itu tidak ada obatnya. Ya. Kalau itu AIDS gue percaya. Sorry. Ya udah ke AIDS lah berarti. Nggak tahu gue beda berarti. Kalau gue menurut gue nih, nah ini ada pertentangan kan kita. Kamu dulu gimana? Kalau HIV Sebelum masih gua terusin. bisa. Kalau HIV masih banyak pembuktian yang gue pegang masih bisa. Bukan gue mendahului kehebatan dokter, nggak ada niat dari situ. Tapi pengalaman Acquired gue, immunodeficiency syndrome. kalau AIDS gue nggak bisa. Iya kan AIDS kan itu benar. Enggak, gue yang HIV. Ada perbedaannya bang. Gue nggak ngerti perbedaannya apa. Oke. Nah, oke lanjut. Gue lanjut ya. Ya. Nah, kemudian dia bertanya sama gue nih, Oh. bisa nggak disembuhkan? Ya. Cuman dengan secara medis yang harus disembuhkan. Ya. Gue bilang bukan berarti ini tidak bisa disembuhkan. Gue tidak mengatakan gitu Ya. kepada dia. Gue juga tidak mengatakan bahwa itu bisa disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan. Jadi lebih baik kita melakukan aja yang terbaik buat kita ceritanya. Nah, di dalam keilmuan gue itu kan mungkin sama di demonologi atau juga mungkin sama di satanisme atau mungkin sama dengan kepercayaan para dewa di Yunani sana kan. Ya. Kalau kita kan pakai ada malaikat kahfi, ada malaikat kaf, ada malaikat parami Ya. gitu kan, macam-macam lah ya, dengan fungsi dan kemampuannya masing-masing. Dan atau dengan bahasa gue itu dengan apa namanya, dengan energi vibrasi yang frekuensi yang berbeda. Oke ya. Gue pakai itu. Oke, cerita. Terlepas memang sebelumnya kita ngobrol begini, kita berikan semangat, artinya gue berikan semangat secara psikis supaya hidupnya ruh, jiwa dan ruhnya, tenaganya semuanya hidup, dia melakukan aktivitas seperti biasa. Yang kemudian bahkan setelah memang sih tidak sembuh, oke ya, tetapi dari vonis dokter itu sudah jauh melampaui hingga 5 tahun. Misalkan vonis dokter itu setahun atau 2 tahun ke depan kamu meninggal, ini bahkan 7 tahun kemudian, berarti kan sudah jauh 5 tahun melampaui kan, 5 tahun dia baru meninggal. Dan bahkan suaminya pun ikut pelatihan gua, yang kemudian di pelatihan gua juga dia menemukan kekasihnya yang baru dan anehnya yang gua nggak habis pikir itu dong, mereka kan pada waktu masih bersama itu melakukan hubungan suami istri, dan dia juga bilang, suami juga bilang begitu. Anak-anaknya juga kan lahir dari rahim dia, tapi
anaknya 2 orang nggak kena, dia nggak kena. Suaminya itu nggak kena. Nah, dari omong-omongan tadi, dia ngaku bahwa kenanya dia itu dari jarum suntik, dia dulu memakai etek atau etek. Iya. Dia kan baca itu etek ya. Putau. Emang gue paling benci sama itu. Gue pernah ribut sama abang-abangan gue kalau etek gitu. Kan kebanyakan korban etek. Paling deket ya sama kematian. Iya, gue Lemon Block gue habisin itu. Ngajakin gue etek kan. Dulu nggak ada yang berani ngajakin gue gitu. Berani-beraninya lagi mabuk ngajakin gue. Gue juga nggak pernah nyoba itu. Nggak berani gue tuh itu tegas gue di situ. Lanjut. Nah, dia dapat mungkin dari ganti-ganti jarum tadi. Nah, apakah karena katakanlah ya dengan seperti yang lo bicarakan tadi kan, tapi kan ada kita melakukan suatu aktivitas, kita melakukan suatu tindakan, kita melakukan satu tindakan yang untuk eksekusi lah, yang kemudian membuat dia menjadi lebih baik kan begitu kan. Terlepas apakah kemudian dia meninggal karena penyakit tidak bisa disembuhkan secara medis, itu soal lain kan gitu kan. Nah, ini kan mirip dengan cerita lu kan. Kan begitu. Jadi sebetulnya ada banyak pengalaman kita itu yang mungkin secara pengetahuan atau secara medis untuk orang-orang yang sakit atau itu ya. Kalau dalam bahasa ilmu salam di luar logika. Karena kalau dimasukin logika malah pusing. Ya gue kan udah bilang, ketika gue terlalu logika gue miskin banget. Tapi ketika gue tidak banyak menggunakan logika, bukan berarti gue nggak pakai. Iya, baik-baik saja, malah oke aja. Padahal yang lu lakukan itu sebetulnya ya logika. Ada logika juga lah. Memang logika murni. Jadi Logika artinya kan hanya tidak bisa kita terjemahkan dalam logikanya kita, makanya kita bilang di luar logika kan. Kalau gue tadi ngelanjutin yang HIV tadi Bang. Nah itu gimana tuh? Gue bisa kasih share lah teman-teman. Jadi waktu itu gue pakai herbalnya sarang semut di Papua, salah satunya ya, nanti sisanya yang lain ya cuman combine aja lah. Itu sarang semut beneran? Memang gue pernah dengar juga itu tuh. Iya. Sarang semut atau Iya, hanya istilah? Oke, gue tambahin lagi lah 2 yang paling gue ingat yang pasti dipakai untuk menyembuhkan immunity dari si HIV itu ya. Jadi tapi di sini harus jelas ya, kalau ada AIDS gue nggak tahu. Jujur itu buat gue belum pernah menemukan keberhasilan dari AIDS itu gitu. Tapi kalau HIV dia didiagnosa HIV, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa pakai itu, dan mudah-mudahan ditambah juga dengan boleh itu dicoba keyakinannya. Jadi selain sarang semut, gue kasih propolis. Bukan propolis yang apa sih namanya? Propolis khusus? Enggak. Propolis biasa aja gitu. Apa sih sama yang agak jelly apa, royal jelly ya? Royal jelly. Gue pakai antara 2 itu. Jadi si sarang semut sama madunya, propolisnya, atau si sarang semut sama si royal jelly tadi. Itu gue campurin. Nah sisanya tinggal di mix lah, entah pakai kelor atau apa gitu. Itu bebas lah. Cuman bahan pokoknya tadi 2 Bang. Diteteskan ke air. Ditetesin ke air. Gue nggak ngerti itu kalau sarang semut itu direbus atau apa gitu. Cuman kan waktu itu kan kita berpraktek sama tim kan gitu. Nah yang jelas pada saat si sarang semutnya yang udah jadi ramuan begitu udah diminumin, ya itu. Bukan, pertanyaan gua tadi tentang sarang semut itu benar-benar sarang semut atau suatu istilah misalkan dari apa? Pohon. Bener, berbentuk apa, abu-abu ya kalau nggak salah ya sarang semut. Dia nggak tahu gua. Iya abu-abu gitu, abu-abu kayak batu gitu kan sarang semut. Ya sarang semut Papua lah pokoknya. Nanti temen-temen cari aja gitu. Itu direbus sama ditetesin. Pokoknya kalau gue ngelihat itu udah direbus lah, pokoknya air rebusan lah pokoknya. Nanti minta sama tim editor untuk coba lihat nih. Iya boleh itu sarang semut Papua sama propolis, atau sarang semut Papua sama si royal jelly tadi. Nah ya udah sembuh dia gitu loh. Nah kalau berkaitan tadi yang renewal life tadi itu memperpanjang hidup, itu dia kasusnya ada 2, kanker sama tumor gitu. Saya nggak tahu kenapa yang harusnya didiagnosa begini, ya ini sampai sekarang pada hidup Bang, udah hampir 12 tahun masih pada hidup ya. Dan mengecil itunya, yang tadinya stadium 4 dikecil. Boleh itu dicoba itu nanti. Atau kalau memang misalkan pengen lebih tahu bisa nanti komentar di bawah. Boleh. Cuman ya masalahnya harus
biar dia cari sendiri. Kita hanya memberikan apa namanya? Kita hanya memberikan resep. Nanti dia sendiri yang beli ke. Oh kalau itu ya boleh, Ah. boleh itu boleh. Oke banget kok itu. Ah, Kalau ads belum ya, tapi yang penting mana tahu bisa. ya dicoba aja dulu. Nggak ada salahnya mencoba kan. Kan sempat juga gue di Bandung itu mengedukasi namanya Ayla ya, maaf ya anak yang dilacurkan segala macam. Jadi entah gimana ada beberapa kasus Maksudnya HIV. gimana sih? Anak Jadi yang gue dilacurkan? sama sebutannya Ayla, bukan nama bukan nama mobil, tapi Ayla Ya. itu kayak anak yang dilacurkan. Maksudnya gini, Apa Facebook ya maklum. Kadang-kadang nggak. dia tuh nggak install mau gitu. nggak mau menjadi pelacur, tapi memang karena kondisi ekonominya keras atau bahkan dia jadi homoseksual, LGBT dan lain-lain gitu, atau jadi boti gitu. Ya begitu. Jadi gue edukasi di sana memang pada saat gue sama LSM itu mendapati perbedaan Bang. Kalau dia masih HIV itu nggak perlu kayak minum tuh nggak perlu dielak. Tapi kalau AIDS itu ya mohon maaf ada sedikit diskriminasi gue lihat, jujur aja. Mungkin juga yang mendekat sama Jadi orang seolah-olah tua itu kayak menegaskan gitu loh bahwa ini nggak bisa sembuh dan menular kan. Gimana ya? Mana kok Ini ada gitu. ini kawan-kawan pada malam hari ini memang kita tidak punya apa namanya bahasan khusus sih sebetulnya. Ini kan karena request apa yang dari Malaysia yang itu apa Muhammad siapa? Ma'ruf Muhammad. Oh, ini kan kawan karena dari request dia Malaysia. sama Iya. Mbah Ramli ya. Bah Ramli, halo Bah Ramli Aziz. gitu. Itu kawan-kawan kita di Malaysia, di Medan. Cuman ini yang- kayaknya nggak tahu nih banyak bertentangan apa enggak nih kan. tapi kita banyak sepakat pada malam ini. Jadi kita Kurang asik pada berarti ya. kurang asik karena malam hari ini kita nggak ada berdebat gitu. Dan memang sengaja aja pengen ngobrol aja, jadi nggak ada Iya. bahasan khusus sih, makanya Iya. ngobrol itu berkembang. Iya. Gitu Ki. Iya. Mungkin lu ada yang pengen tahu dari gua mungkin atau apa kan? Sebenarnya apa kita lanjutin di konten ini atau gimana? Gue tertarik soal hal hikmah justru dari sisi abang tuh. Boleh nanti kita di konten selanjutnya ya. Nah, Kita tutup dulu kalau Coba teman-teman komen ya kalau mau di konten selanjutnya tentang hal hikmah gitu kan. Ya, tapi jelek-jelek ini gue juga Memang jelek. 2012 memang jelek dia. ketua guru besar Al Hikmah juga loh. Makanya kan kita lihat nih gitu kan esensi dari Al Hikmah ya kan dari kita berdua. Kira-kira itu aja teman-teman. Jangan lupa komen dan Tunggu dulu, kita jangan tutupnya lupa dengan tonton menabrakkan dari gelas awal kita. sampai habis. Ya kita menabrakkan gelas dulu untuk tutup. Oke. Kawan-kawan, sampai ketemu di segmen berikutnya. Zoom sajalah. Salam di luar lagi kan. Di luar pintu dia salam. Di luar lagi kan.